Rumah sakit adalah tempat di mana tangisan kelahiran dan jeritan kematian terdengar di satu atap yang sama. Sebuah tempat transit bagi jiwa-jiwa yang datang dan pergi. Namun, di tahun 2020, saat dunia sedang sakit parah, sebuah rumah sakit besar di kota Medan menjadi saksi bisu kejadian-kejadian yang tidak tercatat dalam rekam medis manapun. Ini adalah kisah Dayu, seorang tenaga medis yang mengira tugasnya hanya merawat pasien yang bernyawa. Tapi ternyata dia juga harus melayani mereka yang tak kasat mata. Tahun 2020, pandemi sedang di puncak-puncaknya. Dayu, seorang gadis muda yang baru memulai karirnya, diterima bekerja di salah satu rumah sakit swasta terbesar di Medan. Kompleks rumah sakit itu sangat luas. Terdiri dari banyak gedung yang terpisah-pisah, gedung IGD, gedung rawat inap, hingga gedung utama yang menjulang setinggi 12 lantai. Hari pertama Dayu bekerja, ia ditempatkan di ruang PK atau kamar bersalin kebidanan. Shift pagi dimulai pukul 8. Lorong-lorong rumah sakit masih terasa sepi dan dingin. Hawa pendingin ruangan bercampur dengan aroma disinfektan yang menyengat. Saat sedang berjalan menuju ruangannya, langkah Dayu terhenti. Di tengah lorong, seorang ibu tua duduk diam di atas kursi roda, sendirian. Tidak ada perawat atau keluarga yang mendampingi. "Kamu mau kemana?" tanya ibu itu tiba-tiba. Suaranya serak namun jelas. Dayu tersenyum ramah, mencoba bersikap sopan pada pasien. "Saya mau ke ruang PK, Bu." Ibu itu tidak menjawab lagi. Tatapannya lurus ke depan. Dayu merasa canggung dan memutuskan untuk melanjutkan langkahnya. Namun, baru 3 langkah berjalan, perasaan aneh menyergapnya. Dayu menoleh ke belakang. Namun lorong itu sunyi senyap. Ibu dan kursi rodanya lenyap tak berbekas. Mustahil, batin Dayu. Manusia nggak mungkin bergerak secepat itu dengan kursi roda tanpa suara. Dayu mempercepat langkahnya dengan jantung berdegup kencang. Ia melewati sebuah pintu toilet di ujung lorong bawah. Toilet itu terkenal angker. Pintunya selalu terkunci dan konon tidak pernah digunakan sejak gedung itu dibangun. Suara gedoran keras terdengar dari dalam toilet yang terkunci itu. Dayu membeku. Ia ingin lari, tapi rasa tanggung jawabnya sebagai petugas baru membuatnya ragu. Bagaimana jika ada orang terkunci? Kebetulan, seorang satpam lewat. Dayu langsung melapor. "Itu di dalam kayaknya ada orang gedor-gedor pintu, Pak." Satpam itu tertawa kecil. Tatapannya meremehkan. "Nggak mungkin, Mbak. Toilet ini nggak pernah dipakai. Jangan didengerin, Mbak. Abaikan saja." Dayu menelan ludah. Ia sadar, di tempat ini, logika medis tidak selalu berlaku. 3 hari kemudian, Dayu mendapatkan jatah shift malam. Jam kerja yang panjang, dari sore hingga pukul 7 pagi. Pukul 1:30 dini hari. Hening malam pecah oleh kedatangan sepasang suami istri di meja administrasi ruang bersalin. Seorang wanita, sebut saja Ibu M, datang dengan perut membesar layaknya wanita hamil 9 bulan. Ia dipapah suaminya. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ada yang aneh. Biasanya, pasien dari desa datang membawa bidan pendamping atau setidaknya surat rujukan. Tapi mereka datang berdua saja menerobos malam. Dan baunya, begitu Ibu M mendekat, hidung Dayu langsung disergap bau anyir yang menusuk. Aroma anyir bercampur busuk yang tidak wajar.
Sambil menyiapkan brangkar, Dayu bertanya kemana bidan pendamping yang seharusnya ikut. "Saya datang sendiri ke sini," jawab Ibu M lirih. Dayu segera melakukan anamnesa cepat. Saat diselidiki mengenai asal-usul bau aneh itu, Ibu M mengaku baru saja menempuh perjalanan jauh dari desa pelosok. Ia menyangkal melewati hutan, namun dengan suara bergetar, ia mengakui satu hal. Mereka baru saja melewati sebuah kuburan keramat sebelum rasa sakit itu muncul. Dayu terdiam sejenak, mencoba menepis firasat buruk dan fokus pada medis. Ia meminta pasien berbaring untuk diperiksa. Tangan Dayu mulai melakukan palpasi di atas perut buncit itu. Namun, tangan Dayu gemetar. Sebagai tenaga medis terlatih, Dayu tahu rasanya meraba janin usia 9 bulan yang seharusnya keras dan padat. Tapi perut ini hanya seperti balon berisi udara dan cairan. Tidak ada kehidupan di dalamnya. "Maaf Bu," ucap Dayu hati-hati. Anak ibu sepertinya sudah nggak ada, sudah nggak teraba. Ibu M langsung bereaksi defensif. Ia menolak diagnosa itu mentah-mentah, bersikeras bahwa bayinya masih ada karena tadi merasakan tendangan kuat dari dalam perut. Tak mau berdebat, Dayu mengambil alat USG dan menempelkan transducer ke perut pasien. Layar monitor menyala hitam putih, menampilkan kebenaran yang mengerikan. Rahim itu kosong, tidak ada janin, tidak ada detak jantung. Situasi berubah mencekam saat Dayu mencoba menjelaskan hasil USG. Ibu M memberontak histeris, tidak terima dibilang tidak hamil. Tiba-tiba matanya memutih dan tubuhnya kejang hebat. Dari jalan lahirnya, darah segar mengucur deras membanjiri lantai. Dayu pun segera memanggil bantuan. Tim medis bergegas melakukan tindakan sito atau operasi darurat demi menyelamatkan nyawa sang ibu, meskipun mereka bingung apa yang hendak dilahirkan. Brangkar didorong cepat membelah lorong rumah sakit yang sepi, diiringi gema roda dan teriakan panik suami pasien. Namun, takdir berkata lain. Baru saja sampai di pintu ruang operasi, monitor tanda vital berbunyi panjang. Ibu M meninggal dunia dengan kondisi perut yang masih membesar kaku, namun tidak ada bayi yang keluar. Kini, tugas terberat jatuh ke pundak Dayu. Ia berjalan menghampiri suami pasien yang menunggu dengan cemas. "Mohon maaf Pak, istri Bapak sudah tidak ada," ucap Dayu pelan. Suami itu menatap Dayu dengan tatapan nanar, seolah tidak peduli dengan kematian istrinya. Ia justru menanyakan nasib anaknya. "Terus anak saya bagaimana Mbak? Anak saya hidup kan?" tanyanya mendesak. Dayu menarik napas panjang. Ia mencoba menjelaskan selogis mungkin bahwa secara medis istrinya tidak hamil dan rahimnya kosong meski perutnya membesar dan mengalami pendarahan hebat. Mendengar itu, sang suami mengamuk. "Bohong kamu," bentaknya kasar. "Saya pegang perutnya tiap malam, anaknya nendang. Istri saya seneng banget anak kita aktif, kamu jangan mengada-ngada." Dayu hanya bisa diam mematung. Ia tidak mungkin menjelaskan bahwa anak yang menendang-nendang itu mungkin bukan manusia. Malam itu, Dayu belajar satu hal. Di rumah sakit ini, diagnosa dokter hanyalah satu sisi dari kebenaran. Sisi lainnya adalah kegelapan yang tak terjelaskan. Dan ini baru permulaan, karena seminggu kemudian, Dayu akan dipindahkan ke bangsal yang lebih mengerikan. Seminggu setelah kejadian ibu hamil misterius itu, Dayu dipindah tugaskan. Karena kasus COVID sedang tinggi-tingginya, manajemen rumah sakit membuka lantai baru khusus isolasi. Lantai 12. Dayu sebagai tenaga muda ditempatkan di sana. Sejak awal menginjakkan kaki di lantai teratas itu, Dayu sudah merasa tidak nyaman.
Hawa di sana berat, lembab, dan lift aksesnya sering macet. Susah dibuka, padahal gedung baru. Suatu siang Dayu diperintahkan seniornya turun ke lantai 3 untuk mengambil data pasien. Di sebuah lorong sepi di lantai 3, Dayu melihat seorang kakek berbaju pasien duduk sendirian. Merasa kasihan, Dayu menyapa dan bertanya kakek itu sedang menunggu siapa. Kakek itu hanya diam. Wajahnya menunduk, matanya menatap lantai kosong. Dayu pun ikut duduk di sebelahnya sambil menunggu berkas selesai. Tiba-tiba, tanpa menoleh, kakek itu bergumam dengan suara berat. "Kamu jangan pernah naik ke lantai 12. Dayu terkejut. Ia bertanya kenapa kakek itu melarangnya, padahal itu tempat tugasnya sekarang. Kakek itu tidak menjawab. Ia hanya mengulang kalimat yang sama dengan nada peringatan yang lebih tajam. "Jangan coba ke sana." Dayu menoleh sebentar ke arah pintu admin karena dipanggil temannya. Hanya sedetik ia memalingkan wajah. Saat ia menoleh kembali ke bangku tunggu, kakek itu sudah hilang, lenyap begitu saja, tanpa suara langkah kaki atau tongkat. Dayu merinding. Namun ia menepis rasa takutnya dan kembali bekerja. Ia tidak tahu bahwa peringatan itu bukan sekadar racauan orang tua. Siang harinya, Dayu mendapat panggilan urgent untuk segera naik kembali ke lantai 12. Ia bergegas menuju lift utama di dekat IGD. Sialnya, lift umum itu penuh sesak oleh pengunjung. Karena terburu-buru, Dayu memutuskan menggunakan lift alternatif di ujung lorong belakang. Lift itu letaknya terpencil, berdekatan dengan bekas ruang operasi tua yang sudah tidak digunakan. Suasananya suram dan lampunya sering berkedip. Dayu menekan tombol. Pintu lift tidak mau terbuka. Ia menekan berkali-kali dengan tidak sabar. Tiba-tiba, pintu lift terbuka lebar. Namun tidak ada orang. Dan anehnya, pintu itu langsung menutup kembali dengan sangat cepat, seolah-olah baru saja ada rombongan orang yang keluar berdesakan. Dayu mencoba membukanya lagi. Terbuka, lalu menutup lagi dengan agresif. Bulu kuduk Dayu berdiri. Ia merasa lift itu tidak kosong. Ada mereka yang sedang sibuk naik turun. Menyerah, Dayu akhirnya memilih opsi terakhir. Tangga darurat. Dayu menaiki tangga darurat yang gelap dan minim penerangan. Napasnya mulai memburu saat mencapai lantai 7. Di bordes tangga yang remang-remang itu, langkah Dayu terhenti. Ada seorang anak kecil berdiri di sana. Anak itu memakai gaun putih. Rambutnya panjang terurai ke depan, menutupi seluruh wajahnya. Ia berdiri diam mematung menghadap tembok. Dayu merasa aneh. Ini area rawat inap dewasa. Tidak seharusnya ada anak kecil berkeliaran di tangga darurat sendirian. Dayu pun memanggil ragu. Anak kecil itu tidak berbalik, tapi suaranya bergema jelas di lorong tangga. "Apa kakak mau ke lantai 12? Dayu tertegun. "Kok kamu bisa tahu?" Hening sejenak. Anak itu perlahan memutar kepalanya sedikit, meski wajahnya masih tertutup rambut. "Jangan ke sana, Kak." Setelah mengucapkan dua kata itu, sosok anak kecil itu memudar dan menghilang di depan mata Dayu, menyisakan udara dingin yang menusuk tulang. Dayu berlari menaiki sisa anak tangga dengan panik. Sesampainya di pos perawat, ia bertanya kepada rekan-rekannya tentang keberadaan anak kecil itu. Namun, semua perawat menggeleng. Tidak ada pasien anak di gedung ini. Di tengah ketakutannya, Dayu akhirnya mengetahui satu rahasia kelam tentang lantai 12. Salah satu seniornya bercerita dengan suara berbisik. Ternyata
Teror di lantai ini bermula dari sebuah tragedi bundir. Seorang perawat wanita, sebut saja Suster X, mengalami depresi berat akibat tekanan kerja menangani pasien COVID yang membludak dan masalah pribadi. Suatu malam, di puncak keputusasaan,nya Suster X melompat dari jendela lantai 12. Tubuhnya menghantam lantai di bawah dengan keras. Saat ditemukan, kondisinya mengenaskan. Masih mengenakan seragam perawat lengkap dengan APD, namun bagian kepalanya hancur tak berbentuk. Pihak rumah sakit menutup rapat kasus ini demi menjaga nama baik. Tapi arwah Suster X tidak bisa dibungkam. Dia masih di sana, masih bekerja. Dan dia sedang mencari teman baru. Dayu tidak menyangka bahwa dialah yang akan menjadi target berikutnya dari arwah penasaran sang perawat. Namun sebelum itu terjadi, sebuah musibah keluarga memaksanya untuk cuti sejenak. Musibah yang justru akan membawanya lebih dalam ke pusaran teror ini. Di tengah kemelut mental akibat teror di rumah sakit, Dayu mendapat kabar buruk dari keluarganya di Pekanbaru. Pamannya sakit parah. Ada benjolan besar di rahangnya akibat infeksi. Konon karena tertusuk kayu kecil saat memancing, lalu bengkak tak terkendali. Dayu mengambil cuti darurat dan terbang ke Pekanbaru. Melihat kondisi pamannya yang memprihatinkan, Dayu berinisiatif membawanya ke Medan agar bisa dirawat di rumah sakit tempatnya bekerja. Setidaknya di sana Dayu bisa memantau langsung. Paman dirawat di lantai 2 untuk observasi awal sambil menunggu hasil biopsi. Awalnya semua tampak normal, namun di hari ketiga keanehan mulai terjadi. Siang itu saat Dayu sedang bertugas di bangsal yang sama, ia mampir ke kamar pamannya. Ia menemukan pamannya sedang asik mengobrol sendirian, menatap kursi kosong di sudut ruangan. "Om ngobrol sama siapa?" tanya Dayu heran. Paman menunjuk kursi kosong itu dengan dagunya. Ia menjawab santai bahwa ia sedang mengobrol dengan seorang perawat yang duduk di sana. Dayu merinding. Ia menegaskan bahwa tidak ada siapa-siapa di kursi itu. Namun paman tetap yakin. Ia bersikeras bahwa ada perawat wanita yang menemaninya menjaga kamar. Bahkan saat paman bosan dan berjalan-jalan ke lorong sambil menenteng tiang infus, ia menolak ditemani Dayu. "Nggak usah, ada perawat kok yang jaga om di sini," tolak paman. Dayu hanya bisa diam dan membiarkan pamannya dengan halusinasinya, berharap itu hanya efek obat. Dayu kembali bekerja, tidak menyadari bahwa perawat yang dimaksud pamannya bukanlah rekan kerjanya. Menjelang maghrib, sekitar pukul 6, Dayu mendapat panggilan darurat dari lantai 2. Rekannya mengabarkan bahwa paman mengalami pendarahan. Dayu berlari menuju kamar rawat. Begitu pintu dibuka, bau anyir darah langsung menyergap. Lantai kamar penuh dengan gumpalan darah kental yang berserakan. Paman sudah tidak sadarkan diri di atas kasur yang basah merah. Dayu shock. Bagaimana mungkin sakit rahang menyebabkan pendarahan sebrutal ini? Paman segera dilarikan ke ruang operasi untuk penanganan darurat. Beruntung ia siuman tak lama kemudian. Saat kondisinya mulai stabil, Dayu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. "Kenapa om bisa pendarahan hebat gitu?" tanya Dayu sambil menahan tangis. Jawaban paman membuat darah Dayu berdesir. Paman bercerita bahwa tadi sore perawat yang menjaganya di kamar memberinya makan. "Tadi om dikasih bubur kacang hijau, disuapin sama perawatnya. Om pengen banget makan itu," jelas paman dengan polos. Dayu terbelalak. Paman melanjutkan bahwa setelah makan bubur itu, perutnya mual dan ia muntah. Di mata paman, yang ia muntahkan adalah bubur kacang hijau.
Namun di mata Dayu dan tim medis, yang keluar adalah gumpalan darah segar. "Itu darah Om, bukan bubur," bantah Dayu lemas. "Itu bubur kok, perawat itu baik banget nyuapin Om," ucap paman. Sadar nyawa pamannya terancam, Dayu memohon kepada dokter untuk memindahkan pamannya ke ruangan lain. Permintaan disetujui. Paman dipindahkan ke lantai 5, ruang VIP isolasi yang lebih privat dan steril. Dayu pikir pamannya akan aman di sana. Ternyata ia hanya memindahkan pamannya ke tempat yang lebih sunyi untuk dihabisi. Malam itu, paman menempati kamar VIP sendirian. Dayu yang menjaganya merasa ada yang salah dengan suhu ruangan. Meski pendingin menyala, hawa di dalam kamar terasa panas menyengat, membuat Dayu sesak napas. Anehnya, saat Dayu keluar kamar sebentar, udara di lorong justru terasa dingin normal. Sekitar pukul 1:30 dini hari, paman kembali meracau. Ia mengusir Dayu keluar kamar karena ingin lanjut mengobrol dengan teman tak kasat matanya. Khawatir kondisi pamannya drop karena kurang istirahat, Dayu meminta dokter memberikan obat tidur. Setelah paman terlelap, Dayu yang tidak bisa tidur memutuskan berjalan-jalan sebentar di lorong lantai 5. Langkah Dayu terhenti di dekat sebuah nurse station atau pos perawat lama di pojok lorong yang sudah tidak terpakai alias ditutup. Dari arah pos gelap itu, terdengar suara dentingan alat medis. Suara itu seperti piala ginjal logam yang diaduk-aduk atau beradu dengan pinset. Penasaran, Dayu mendekat. Di balik kaca pos yang remang-remang, Dayu melihatnya. Seorang perawat berseragam lengkap sedang berdiri membelakangi Dayu, sibuk memainkan alat-alat medis di meja. Perawat itu perlahan menoleh ke arah Dayu. Wajahnya hancur, tulang tengkoraknya retak, berlumuran darah segar, sisa dari hantaman keras akibat jatuh dari ketinggian. Itu adalah Suster X, perawat yang bundir lompat dari lantai 12. Sosok itu menyeringai lebar ke arah Dayu dengan bibirnya yang robek. Dayu menjerit tertahan dan lari terbirit-birit kembali ke pos jaga teman-temannya. Ia ditenangkan oleh rekan jaga malam, namun bayangan senyuman hancur itu tidak bisa hilang dari kepalanya. Pukul 5 pagi, Dayu memutuskan pulang sebentar ke rumah untuk mandi dan ganti baju sebelum kembali bertugas. Ia berjalan menuju lift untuk turun ke lantai dasar. Saat pintu lift terbuka, jantung Dayu mencelos. Di dalam kotak besi itu berdiri sosok Suster X sedang tersenyum menyeringai ke arahnya. Dayu mundur ketakutan dan membiarkan pintu lift tertutup kembali. Ia melihat indikator lantai lift turun ke dasar. Dayu menekan tombol lagi, pintu terbuka. Kali ini kosong. Dengan ragu, Dayu masuk. Namun, begitu pintu besi itu tertutup rapat, hawa dingin menusuk tengkuknya. Dayu merasa ada seseorang berdiri tepat di sampingnya. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin menepuk pundaknya pelan. Dayu membeku. Tubuhnya kaku, matanya menatap lurus ke depan, tidak berani menoleh. Ia terjebak dalam kebisuan yang mencekam, hingga pintu lift terbuka dan seorang rekan perawat lain masuk. "Kok kamu melamun?" tegur temannya sambil menepuk lengan Dayu. Dayu tersentak sadar. Dengan napas memburu, ia menceritakan bahwa baru saja sosok perawat bundir itu ada di sampingnya dan memegang pundaknya. Temannya yang penakut langsung merinding dan minta ditemani naik ke lantai 9. Dayu setuju. Ia mengantar temannya itu sampai ke lantai 9. Setelah temannya keluar, Dayu turun kembali ke lantai dasar. Namun saat pintu lift terbuka di lantai dasar, Dayu melihat pemandangan yang membuat logikanya hancur.
Teman yang baru saja ia antar ke lantai 9 sedang berdiri di depan lift lantai dasar. "Kok kamu ada di sini? Bukannya barusan aku antar ke lantai 9?" tanya Dayu bingung. Temannya menatap Dayu dengan tatapan kosong, tanpa ekspresi. Ia tidak menjawab, melainkan langsung masuk ke dalam lift melewati Dayu begitu saja. Lalu pintu tertutup. Dayu lari terbirit-birit keluar gedung. Ia sadar, yang tadi ia antar ke atas bukanlah manusia. Atau mungkin yang baru saja masuk lift itulah yang bukan manusia. Keanehan berlanjut saat Dayu kembali ke rumah sakit setelah selesai bersiap-siap di rumah, kembali ke kamar rawat paman di lantai 5. Kondisi paman semakin memprihatinkan. Meski secara fisik tubuhnya terlihat sehat selain rahangnya yang bengkak. Paman sering mengeluh ada yang aneh dengan pipinya. "Tolong kak, ini di pipi om kayak ada yang jilat-jilat," rintih paman sambil mengusap pipinya yang terus meneteskan darah. Dayu memeriksa, tidak ada apa-apa. Ia mencoba menenangkan pamannya, namun paman terus histeris, merasa risih seolah ada lidah basah yang menjilati luka di wajahnya. Untuk menenangkan diri, Dayu menyuruh paman mandi agar badannya lebih segar. Saat paman sedang di kamar mandi, Dayu duduk menunggu di tepi ranjang. Matanya tak sengaja melirik ke sudut ruangan dekat pintu. Di sana berdiri sosok yang mengerikan. Bentuk badannya seperti laki-laki dewasa, tegap. Tapi kepalanya adalah kera. Sosok berkepala kera itu menatap Dayu dengan mata marah yang melotot. Lidahnya menjulur panjang, seolah baru saja menikmati darah. Tangannya mengepal, tidak suka kehadirannya diganggu oleh Dayu. Belum sempat Dayu bereaksi, paman selesai mandi dan kembali rebahan di kasur. Sosok kepala kera itu masih di sana, mengawasi. Tiba-tiba paman menjerit kesakitan. "Tolong kak, kaki om digigit!" teriaknya histeris. Dayu melihat ke arah kaki pamannya. Sosok berkepala kera itu sedang membungkuk, menggigit jempol kaki paman dengan buas. Dayu berteriak memanggil perawat lain. Saat bantuan datang, sosok itu menghilang. Namun jejaknya nyata. Di jempol kaki paman terdapat bekas luka gigitan yang dalam dan mengeluarkan darah segar. Luka fisik yang ditinggalkan oleh makhluk gaib. Perawat segera membalut luka itu. Dayu semakin yakin nyawa pamannya sedang diincar oleh penghuni-penghuni gelap gedung ini, dan mereka semakin agresif setiap jamnya. Sore itu, Dayu diminta turun ke farmasi untuk mengambil obat. Sesampainya di sana, petugas farmasi menegurnya dengan aneh, bertanya mengapa Dayu membawa pasien turun ke bawah, padahal Dayu merasa datang sendirian. Petugas itu bersikeras melihat sosok pasien di belakang Dayu. Mengabaikan peringatan itu, Dayu kembali naik menggunakan lift belakang. Lift yang berlokasi di lorong sepi dekat bekas ruang operasi. Saat menunggu lift, Dayu melihat bayangan hitam besar dari ujung lorong. Sosok itu berjalan mendekat. Semakin dekat, bentuknya semakin jelas. Sosok itu tinggi besar, tegap, mengenakan pakaian gelap yang lusuh. Namun di atas bahunya kosong, tidak ada kepala. Dayu ingin lari, tapi tubuhnya mendadak kaku. Ia bisa melihat, bisa mendengar, tapi tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Sosok tanpa kepala itu berdiri tepat di samping Dayu. Tangan besar sosok itu terangkat. Jarinya menekuk seolah sedang mencekik udara di depan leher Dayu. Hawa dingin yang mematikan menyelimuti mereka. Dayu merasa pasokan oksigennya menipis, seakan lehernya benar-benar dicengkeram oleh tangan tak kasat mata. Beruntung, seorang satpam lewat dan menyenggol Dayu hingga terjatuh. Senggolan itu memutus kontak gaib tersebut. Dayu pingsan dan segera dievakuasi ke ruangan staf. Karena kondisi mentalnya terguncang,
Dayu dipulangkan lebih awal sekitar pukul 8 malam. Ia diantar teman sampai ke rumah kosnya. Dayu berpikir ia akan aman di rumah. Namun ia salah besar. Selesai mandi dan berganti baju, Dayu merebahkan diri di kasur, berniat memeluk Guling. Saat ia menoleh ke samping, jantungnya nyaris berhenti. Sosok tanpa kepala itu ada di sana, berbaring di sebelahnya. Makhluk itu mengikuti Dayu sampai ke rumah. Tangan besarnya kembali terulur, berusaha mencekik Dayu di atas tempat tidurnya sendiri. Dayu menjerit histeris. Ia melompat dari kasur dan berlari menuju pintu kamar. Namun pintu itu terkunci rapat dan macet, seolah ditahan dari luar. Dalam kepanikan luar biasa, Dayu nekat memecahkan kaca jendela dan melompat keluar rumah, berteriak meminta tolong kepada tetangga. Malam itu, Dayu sadar ia sudah ditandai. Tidak ada tempat yang aman baginya. Ia pun mengungsi ke mes mahasiswa di lingkungan rumah sakit demi keamanan. Keesokan harinya, hasil biopsi Paman keluar. Paman harus dipindahkan ke ruangan lain karena penanganan dokter yang berbeda. Ia ditempatkan di kamar VIP yang lebih privat. Dayu berharap penjagaan di sana lebih ketat dan aman. Dayu meninggalkan Paman sebentar di kamar baru itu untuk mengurus berkas administrasi di nurse station. Jaraknya dekat, hanya beberapa meter. Namun, baru saja Dayu menandatangani beberapa lembar kertas, terdengar suara jeritan dari kamar Paman. Suara orang yang sedang sakaratul maut, meronta-ronta kehabisan napas. Dayu berlari sekuat tenaga. Saat ia membuka pintu kamar, pemandangan mengerikan menyambutnya. Paman sudah tidak bernyawa. Posisi meninggalnya sangat tidak wajar. Tangannya mencengkeram leher sendiri seolah berusaha melepaskan cekikan. Matanya melotot keluar dan lidahnya menjulur panjang. Persis seperti orang yang mati dicekik, bukan mati karena kanker. Kenapa secepat ini? Batin Dayu hancur. Baru aku tinggal sebentar. Diagnosa dokter tetap menyatakan kematian akibat komplikasi kanker. Tapi Dayu tahu, kanker adalah penyakit yang memakan waktu atau proses. Tidak mematikan seseorang dalam hitungan detik dengan tanda-tanda kekerasan fisik seperti itu. Malam itu juga, jenazah Paman dipersiapkan untuk dibawa pulang ke Pekanbaru menggunakan ambulan. Hujan deras mengguyur kota Medan, menambah kelam suasana hati Dayu yang sedang mengurus surat kematian di bagian administrasi. Waktu menunjukkan pukul 10 malam, lorong rumah sakit lengang. Saat berjalan di lorong menuju kasir, langkah Dayu terhenti. Di depannya, ia melihat dua sosok berjalan menjauh dalam remang-remang lampu lorong. Sosok pertama adalah pamannya. Paman terlihat sehat, berjalan tegap. Namun, tangan Paman digandeng erat oleh sosok kedua, makhluk tinggi besar tanpa kepala. Mereka berjalan beriringan, seolah sang algojo sedang menuntun tawanannya menuju dunia lain. Tangis Dayu pecah. Ia berlari mengejar bayangan itu. "Jangan bawa om saya, tolong jangan bawa dia!" teriak Dayu histeris di lorong kosong. "Lepasin dia!" Orang-orang di sekitar menatap Dayu bingung. Bagi mereka, Dayu sedang berteriak pada ruang kosong. Tapi bagi Dayu, itu adalah momen perpisahan paling menyakitkan. Ia melihat jiwa pamannya benar-benar dibawa pergi oleh entitas jahat penunggu rumah sakit itu. Dayu ambruk pingsan di lantai dingin rumah sakit, diiringi suara guntur yang menggelegar di luar. Setelah pemakaman Paman di Pekanbaru, Dayu mengambil keputusan besar. Keluarga melarangnya kembali bekerja di tempat itu. Nyawa lebih berharga daripada karir. Dayu mengajukan resign. Karena terikat kontrak, ia diwajibkan membayar denda penalti sebesar 12 juta rupiah.
Angka yang besar, namun Dayu membayarnya tanpa pikir panjang. Ia rela kehilangan uang daripada harus kembali ke sana dan bertemu lagi dengan perawat bundir, manusia, kepala kera, atau sosok tanpa kepala yang telah merenggut pamannya. Kini, Dayu sudah bekerja di tempat lain. Namun kenangan tentang rumah sakit itu, tentang diagnosa medis yang menutupi kebenaran mistis, tidak akan pernah hilang dari ingatannya. Cerita Dayu ini membuka mata kita tentang sisi lain dunia medis yang jarang terungkap. Rumah sakit bukan hanya tempat penyembuhan. Di sana, di lorong-lorong sepi dan kamar-kamar dingin itu, ada kehidupan lain yang berjalan beriringan dengan kita. Mereka mengamati, mereka meniru, dan kadang mereka mengambil apa yang mereka inginkan. Kematian paman Dayu mungkin tercatat medis sebagai gagal napas atau komplikasi kanker. Tapi kita tahu ada jejak tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya hingga napas terakhir. Sosok tanpa kepala itu mungkin adalah algojo gaib yang bersemayam di gedung itu. Terima kasih Dayu sudah berbagi kisah traumatis ini. Semoga almarhum paman tenang di sisinya. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.